So you're not just experimenting, you're really serious about it. Really serious. It's an impossible, impoverished city he must run. 20% of his budget comes from legalized gambling. To Muslim leaders with moral objections, he says, don't ride on the roads, don't use the hospitals. The gambling built them. Ini adalah cuplikan dokumenter berjudul Wet Earth Worm People, karya Michael Rubo di tahun 1971 yang menggambarkan kehidupan masyarakat di ibu kota Jakarta. Nah, bagian wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin tadi menarik karena seperti yang kita dengar, memuat pernyataan bahwa 20% anggaran Jakarta saat itu berasal dari legalisasi tempat-tempat judi. Yes, dari perjudian. Wajar Bang Ali kala itu pusing 7 keliling. Soalnya Jakarta pernah hanya punya anggaran awal sebesar 65 juta rupiah. Sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi ibu kota sangatlah besar. Apalagi kala itu sekitar 60% penduduk Jakarta tinggal di wilayah pemukiman kumuh. Itu jumlahnya hampir 3 juta jiwa loh. Sementara sekitar 60% anak usia sekolah tidak mampu bersekolah. Hal inilah yang membuat Bang Ali membuat terobosan out of the box, mencari pemasukan dari industri hiburan malam dan perjudian. Let's build our own Vegas. Lalu seperti apa kisahnya dan mengapa ide Bang Ali ini sekalipun penuh kontroversi, tetapi juga ternyata efektif menjawab kebutuhan? Get your coffee and let's get it started. Untuk memahami konteks kebijakan Ali Sadikin, mari kita merefleksikan kondisi yang terjadi di Indonesia di tahun-tahun tersebut. Bang Ali naik jadi Gubernur DKI Jakarta di tahun 1966, yang notabene adalah tahun setelah gejolak G30 SPKI. Efek kisruh politik yang disertai pembantaian besar-besaran para simpatisan PKI memang meninggalkan dampak yang sangat besar di hampir semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ekonomi. Selain itu, warisan kondisi ekonomi dari kekuasaan Soekarno juga sangat memprihatinkan. Ada inflasi yang pernah menyentuh angka 600%, lalu harga-harga kebutuhan pokok jadi melambung, masyarakat kelaparan dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Jakarta juga sangat semrawut dengan kemacetan akibat pertambahan jumlah kendaraan, sementara kondisi jalan-jalan tidak memadai. Lokasi Jakarta yang dekat laut juga membuat biaya pembangunan jalan menjadi lebih mahal. Kemudian seperti sudah disinggung di awal, mayoritas warga Jakarta tinggal di daerah kumuh. Ali Sadikin awalnya hanya punya anggaran sekitar 65 juta rupiah untuk Jakarta, sebelum kemudian naik jadi 266 juta rupiah. Jumlah itu tentu tak cukup untuk membenahi Jakarta. Hal inilah yang membuat Bang Ali melirik industri wisata malam dan perjudian yang menurutnya potensial untuk memberikan pemasukan bagi kas Jakarta. Ini berangkat dari pengamatannya bahwa ternyata banyak dari orang-orang kaya di Jakarta yang justru menghabiskan uang dengan berjudi di luar negeri. Menurutnya, hal itu agak disayangkan karena kalau Jakarta punya kasino sendiri, maka pemasukan untuk daerah akan berlimpah dari sektor ini. Nah, menurut Bang Ali, uang-uang yang dikumpulkan dari perjudian dan hiburan malam kemudian bisa digunakan untuk membiayai anak-anak putus sekolah, pembangunan jalan-jalan, hingga program-program kesejahteraan lainnya. Langkah berani Bang Ali ini akhirnya terwujud lewat surat keputusan tahun 1967 yang isinya adalah legalisasi perjudian dan larangan perjudian secara liar. Maka lahirlah kasino pertama di petak 9 nomor 52. Bang Ali juga beralasan bahwa aturan legalisasi ini memungkinkan pemerintah bisa mengontrol perjudian. Dengan demikian, jika ada hal yang dianggap bertentangan dengan hukum, maka akan mudah bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dan melakukan penindakan. Nah, hal serupa juga terjadi pada industri hiburan seperti klub malam dan diskotik. Bang Ali melihat keberadaan klub malam bisa menjadi penggerak ekonomi Jakarta. Seperti dikutip dari buku Menguak Kehidupan Klub Malam Jakarta Era Ali Sadikin, dalam salah satu kesempatan berbicara di depan para gubernur dan bupati seluruh Indonesia, Bang Ali bilang, dengan adanya nightclub yang menghidupi 5.000 orang, belum termasuk keluarganya, saya kira saya mendapat pahala. Pahala itu saya kira lebih tinggi daripada maksiat. Menariknya lagi, kehadiran klub malam di Jakarta juga dipelopori oleh tokoh perfilman macam Usmar Ismail. Seperti dikutip dari Historia, Usmar Ismail mendirikan Miraka Sky Club di lantai teratas Gedung Sarina, Jakarta.
Usmar beralih ke bisnis ini sejak tahun 1966 karena dunia film memasuki masa suram. Banyak bioskop yang tutup akibat huru-hara 1965. Miraka sendiri menjiplak konsep klub malam di Eropa dan Amerika. Dan yes, ada sajian penari telanjang juga. Harga tiket dan makanannya amat sangat mahal. Pendapatan rata-rata orang Jakarta saat itu antara 1.000 sampai 4.000 rupiah. Tapi untuk masuk ke Miraka harus siap duit 5.000 sampai 8.000 rupiah. Anyway, terjunnya Usmar Ismail ke bisnis ini juga tidak lepas dari dukungan pemerintah Jakarta saat itu. Ali Sadikin bahkan mendorong investor dari dalam dan luar negeri untuk mengalirkan dananya ke tempat hiburan malam. Dan para pengusaha yang kebanyakan punya hubungan baik dengan petinggi militer menjawab ajakan itu. Akibatnya hingga tahun 1970 tercatat ada 23 klub malam di Jakarta. Setiap kali ada peresmian klub malam, Bang Ali yang hadir selalu bilang bahwa jumlahnya masih kurang untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota pariwisata. Akibat kebijakan-kebijakannya ini, Bang Ali mendapat tentangan keras dari kelompok ulama, pemuka agama, tokoh-tokoh wanita, dan para pemuda. Kebijakan Bang Ali soal perjudian dan hiburan malam dianggap merusak moral dan merugikan bangsa. Jawaban Bang Ali seperti yang kita dengar di awal video ini tadi. Well, kalau kalian tak setuju, maka jangan pakai jalan, rumah sakit, dan fasilitas-fasilitas umum lain. Karena semua itu dibangun dari uang judi dan hiburan malam. Anyway, penggalan kisah ini memang menjadi pembuktian bagaimana Ali Sadikin sebagai seorang pemimpin mampu mengartikulasikan kebijakan yang dianggapnya mampu menjadi jawaban atas persoalan di masyarakat kala itu. Bagi Bang Ali, pemimpin yang berani mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya adalah mereka-mereka yang layak untuk diapresiasi. Mereka berpikir untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan keterpurukan. Memang sih, di satu sisi ada potensi tabrakan dengan nilai dan moral di masyarakat. Tapi seperti kata Jenderal Perang asal AS Douglas MacArthur, pemimpin sejati adalah mereka yang siap untuk berdiri sendirian, berani untuk membuat keputusan yang sulit, dan punya hati untuk mendengarkan kebutuhan orang banyak. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kalian memaknai kisah industri judi dan hiburan malam di era Bang Ali Sadikin ini? Berikan pendapatmu.